Ini dia cerita petualangan kami, anak-anak Lumban Julu, Toba Samosir. Awas, hati-hati. Arus sungai Tongguran lumayan kuat. Sungai yang mengalir sepanjang tahun ini menyimpan banyak potensi. Disinilah salah satu jenis ikan khas Sumatera Utara berada. Target tangkapan kami menyukai aliran air dangkal dengan arus yang cukup deras. Namanya ikan icor. Berbentuk hampir sama dengan ikan uceng. Hore! Berhasil! Teman, ikan icor biasa bersembunyi di balik batu, bertubuh ramping dan sangat gesit saat berenang. Bahkan ketika berenang melawan arus. Aku dan Kriswan bertugas membuat mereka keluar dari persembunyian. Angkat! Dan lagi-lagi kami berhasil. Pengalaman mengajarkan kami untuk peka dengan tanda alam. Menangkap ikan icor memang paling cocok di sungai berdebit kecil. Sebaliknya pada saat banjir, kami akan lebih susah mendapatkannya. Karena debit air yang tinggi membuat mereka memiliki ruang gerak yang lebih luas. Wah, siap-siap pesta ikan kita. Ini dia saat yang kami tunggu. Masak arsik icor. Bumbu pertama yang dihaluskan adalah kunyit jahe dan andaliman. Selanjutnya cabai, bawang merah, dan kemiri juga ikut dihaluskan bersama bumbu yang lain. Nah, kalau yang sedang aku kupas ini adalah buah sotul. Rasanya asam, hampir sama dengan rasa kecombrang. Saatnya memasak. Arsik adalah salah satu menu masakan khas Batak yang aku suka. Cara membuatnya bisa ditiru sama teman-teman di rumah. Setelah air di wajan mendidih, selanjutnya serai dan bumbu halus dimasukkan. Tunggu sampai mendidih, hingga aroma bumbu yang sedap mulai tercium. Kemudian, masukkan ikan icor yang sebelumnya sudah dibersihkan. Lalu, ini dia bawang Batak. Biar arsik icornya makin sedap dan nikmat. Nah, semua bahan dan bumbu sudah dimasukkan. Tinggal tunggu sampai matang deh. Wah, ini bang. Ini dia arsik icor. Masakan yang identik dengan warna kuning kunyit ini sering sekali hadir di banyak acara. Mulai dari pesta pernikahan sampai acara lahiran. Rasanya pedas tapi nikmat. Teman di rumah penasaran? Yuk main kemari. Aku dan teman-temanku tinggal di Desa Lumban Rang, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara. Tempat tinggalku dikelilingi lahan pertanian yang subur, berbatasan langsung dengan kawasan hutan Bukit Barisan. Tak hanya pemandangan indah, lokasi di tepian hutan Bukit Barisan ini juga dianugerahi tanah yang subur. Salah satunya ya buah jeruk manis. Yuk teman, ikut kami membantu Nantulang panen buah jeruk. Nantulang atau bibiku ini adalah petani buah yang hebat. Bibiku bilang lahan pertanian di Kecamatan Lumban Julu ini sangat cocok untuk perkebunan buah. Berada di ketinggian 1.100 meter di atas permukaan laut, kawasan ini memiliki suhu sejuk dengan curah hujan yang cukup. Terang, bodoh jalo kami jeruk mon. Karena tabu bereng. Buat mak, buat tamu. Asik, aku pilih yang paling manis ah.
Satu lagi makanan khas Batak Toba yang punya rasa lezat dan nikmat. Namanya bubur hare. Dibuat dari tepung beras, gula pasir, buah jeruk, pisang, timun, kunyit, dan daun pandan. Bolang, Oh itu. ulang do batu na beda, Oh itu. oleh daging na mabay. Oh itu. Opung bilang dulu bubur hare adalah makanan wajib bagi ibu hamil, terutama saat menjelang masa bersalin. Konon, ibu-ibu hamil yang suka makan bubur hare akan lancar proses persalinannya. Nah, kalau semua bahan sudah siap, selanjutnya tinggal diaduk merata. Terakhir, adonan dimasak di atas api sedang sampai matang. Selama proses memasak, adonan harus diaduk tanpa henti. Tujuannya supaya bubur tidak gosong dan matang sempurna. Cihoy! Ini nih salah satu makanan kesukaanku. Bubur hare jeruk manis. Ayo, sini. Siapa mau cobain? Rasanya enak banget. Bakal susah berhenti nih. Ayo, cepat ikut aku. Aku mau ngajak kalian mencari daun spesial nih. Tapi karena pohonnya tinggi, kami harus membuat tangga terlebih dulu. Ayo teman, semangat! Nah, ini dia pohon eukaliptus yang aku maksud. Sejak dulu pohon ini memiliki daun yang berkhasiat sebagai ramuan kesehatan khas Batak. Hanya saja sedikit susah mendapatkan daunnya karena tinggi pohonnya bisa sampai 20 meter lebih. Boy, ito may ito bawa mulak. Ada banyak keuntungan yang kita dapat jika mau menjaga kelestarian alam. Salah satunya adalah merasakan beragam kekayaan yang tersimpan di dalamnya. Benar sekali. Bahan membuat ramuan kesehatan seperti ini misalnya. Ramuan yang sedang kita buat adalah resep rahasia kecantikan kulit kakakku. Kami menyebutnya martu. Ini bahan-bahannya: daun eukaliptus, jeruk nipis, daun pandan, daun jeruk, daun jahe, kayu manis, daun cengkih, daun kunyit, dan sangge-sangge atau serai. Semua bahan lalu dimasukkan ke dalam kuali untuk dimasak. Ingat, jumlah air yang terlalu banyak dapat mengurangi aroma pada ramuan setelah mendidih. Jadi, tambahkan air secukupnya saja ya. Tak perlu waktu lama. Setelah air mendidih dan aroma segar ramuan mulai tercium, itu tandanya martup bisa segera dimulai. Ini dia salah satu kearifan lokal khas tanah Batak. Uap yang dihasilkan dari rebusan daun berkhasiat menghasilkan aroma yang sangat segar. Sengaja uap ditahan di dalam bilik tertutup. Tujuannya supaya banyak keringat yang keluar. Diyakini keringat yang keluar adalah zat negatif dan kotoran yang ada di badan. Hasilnya, badan jadi segar dan kulit pun bersih bercahaya. Istimewa! Sabuhian lang. Nagudangan na saya ito. Tembaga do ito monokan. Wilson, Dion, Hasan, hati-hati ya. Perhatikan jalannya. Kata paman mencari ulatnya di sekitar sini. Nah, itu dia paman.
Ayo, kita bantu paman untuk merobohkan pohonnya. Hati-hati ya teman, untuk merobohkan pohon segede ini harus diperhatikan caranya. Jatuhnya harus pas di posisi yang kita inginkan. Dan jangan sampai malah mengenai kita. Penyebab matinya pohon aren ini karena adanya jamur. Penyakit ini menyebabkan daun aren menjadi bercak kuning lalu kecoklatan. Meski masih muda, pohon aren bisa saja mati ketika musim hujan. Daun yang basah dan udara yang lembab akan memicu tumbuhnya jamur. Nya netoruan, batang netoruan. Bahasa terakhir pakai tulang. Asa busuk musik sarung butut ta asar ni udina na lain. Teh bantu dorong. Naik dah. Semangat teman. 1, 2, 3. Dorong naik. Dorong. Pohon yang sudah mati kita robohkan untuk dijadikan sarang ulat. Biarkan saja pohon ini membusuk sendirinya. Di pohon aren yang sudah mati ini, ulat-ulat akan berkembang dengan sendirinya sebelum menjadi kumbang. Nah, ini dia pohon yang sudah membusuk. Tinggal dibelah saja. Pasti ada ulatnya. Hehehe. Berkurang-kurang. Larva yang berasal dari telur kumbang kepala merah dan dalam waktu tertentu akan berubah menjadi ulat. Yong, baru udah sama niop. Bagi yon nomor di Biong. Gion ternyata takut sama ulat. Tenang Gion, ulatnya nggak bakal gigit kok. Kenalkan nih, kakakku Rahel yang akan mengajari mengolah ulat hidup ini menjadi makanan enak. Untuk menambahkan kelezatan, kita butuh daun pakis, teman. Jangan khawatir, di hutan sini banyak tanaman pakis, jadi mudah untuk mendapatkannya. Tidak cuma rasanya yang enak, tapi banyak loh manfaatnya. Salah satunya untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan menjaga kesehatan mata. Selanjutnya, iris tipis-tipis bumbunya ya. Ada bawang merah, bawang putih, dan cabai. Kalau sudah, lanjut diulek sampai halus ya. Jangan lupa masukkan sedikit garam, biar makin sedap. Setelah bumbu dimasak sampai harum, segera masukkan ulatnya. Agar lebih menggoda, tambahkan pakis yang sudah diiris-iris kecil. Jangan lupa diaduk sampai bumbu-bumbu meresap ke dalam daging ulatnya. Tada! Ini dia, tumis pakis ulat hidup ala bolang. Agar masakannya tetap panas, kami menggunakan batu sungai yang di bawahnya masih ada apinya. Tunggu apa lagi? Ayo kita habiskan. Oh iya teman, ulat hidup memiliki kandungan protein yang tinggi. Jadi bagus untuk pertumbuhan kami. Teman-teman di rumah mau coba? Ayo kemari. Hehehe. Teman, kali ini aku, Gion, Wilson, dan Hasan akan membantu kakak mengambil tabu-tabu. Kalau bahasa Indonesianya sih labu air. Tabu-tabu ini termasuk tanaman menjalar dan bisa tumbuh dimanapun asalkan tandanya gembur. Untuk memanennya, kita harus cari buah yang sudah tua atau yang kering di batangnya. Tapi kalau digunakan untuk main, kita harus menjemur atau mengasapinya. Tujuannya agar kadar air menghilang dan isinya membusuk, sehingga mudah dikeluarkan. Gion, Wilson, Hasan, ambil tabu-tabu yang sudah tua saja ya, atau yang sudah kering. Masyarakat sini punya teknik khusus untuk mengambil tabu-tabu, teman.
Ketika ambil, di batangnya disisakan setengah. Jangan dihabiskan semua, karena bisa untuk tumbuh buah yang baru. Ayo kita pulang teman. Karena tabu-tabu ini masih berat dan mengandung air, maka harus diasapi dulu. Kita bagi tugas ya. Kak Rahel yang menjaga apinya agar tetap menyala. Sedangkan Kak Alisa, Gion dan Hasan yang akan membuat tali untuk mengikat tabu-tabunya. Aku dan Wilson akan membantu Kak Rahel untuk mengasapi tabu-tabunya. Oh iya, proses untuk mengasapinya lumayan memakan waktu lama loh teman. Bisa berbulan-bulan. Hehehe. Ayo Wilson, pasang tabu-tabunya. Dekatkan dengan api agar cepat mengering. Nah, yang warnanya sudah coklat ini sudah diasapin selama 6 bulan. Tabu-tabu ini milik pamanku teman. Jadi bisa langsung kita pakai. Oh iya, kalian tahu tidak? Masyarakat dulu menggunakan tabu-tabu ini untuk dijadikan pelampung. Yuhuu! Seru sekali melompat dari atas ini. Sebagai anak alam, kami berani melompat seperti ini. Yeehaw! Aku dan teman-teman sering sekali bermain air terjun di sini. Lokasinya berada di Taman Eden, tidak jauh dari rumah kami. Ayo, Gion, Hasan, Wilson, lompat lagi! Yuhuu! Teman-teman di rumah, kalau melewati desa kami, jangan lupa main ke air terjun ini. Aku jamin pasti suka deh. Hehehe. Wilson, Gion, Hasan, ayo berpencar. Di sawah milik pamanku ini banyak sekali katak. Mungkin bagi sebagian orang, katak termasuk hewan yang menjijikan. Tetapi, seperti hewan dan serangga jenis lain, daging katak jika dikonsumsi juga memiliki kandungan protein yang cukup tinggi. Bahkan dapat memacu pertumbuhan hewan peliharaan. Katak-katak ini memiliki kaki yang pendek dan tubuh yang terkesan gendut, sehingga jangkauan loncatannya sangat rendah. Jadi, jika dikejar, katak ini akan lebih sering berhenti. Tuh kan? Yeay! Hasan dapat kataknya. Langsung saja masukkan ke dalam tabu-tabu. Tutup rapat, jangan sampai terlepas teman. Ayo cari lagi yang banyak. Kalau temanku si Dion, badan aja yang gede. Tapi sama katak kecil aja takut. Ayo segera kita olah katak dan daun pepayanya untuk dijadikan makanan ikan. Kami akan meraciknya untuk dijadikan makanan lele. Daun pepaya dan katak harus dipotong kecil-kecil. Kalau sudah, jadikan satu dan aduk-aduk sampai kedua bahan tercampur. Sudah cukup teman. Ayo kita ke keramba ikan milik paman. Pegangan ya teman. Hati-hati, jangan sampai sampan ini goyang-goyang. Bisa-bisa kita terbalik nanti. Keramba milik pamanku ini berada di Danau Toba. Masyarakat di sini memanfaatkan Danau Toba untuk budidaya ikan. Salah satunya ikan lele milik paman. Ini dia kerambanya. Ayo Gion, Wilson, Hasan, langsung saja kasih makan ikan. Teman, daun pepaya merupakan salah satu cara untuk menstabilkan air di dalam kolam ikan. Selain itu, daun pepaya juga menjadi obat herbal bagi lele yang sakit ataupun mengalami stres.
Lele yang baru dimasukkan ke dalam kolam perlu adaptasi dan terbebas dari beragam penyakit. Kata Opungku, ekstrak daun pepaya terbukti sangat ampuh sebagai antibakteri serta imunostimulan. Keduanya berfungsi sebagai pencegah dan obat bagi ikan lele yang terinfeksi bakteri. Sampai di sini dulu ya teman. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang. Dadah!